Riau, negeri berlimpah manfaat, menyimpan kisah perubahan yang tumbuh dari ketekunan warganya. Berkebun bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang tanah yang dijaga, tentang manusia yang bergantung padanya, dan tentang masa depan yang ingin diwariskan. Seorang petani, seorang pengajar, seorang ibu. Latar belakang berbeda dengan harapan yang sama. Merawat bumi dan membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan. Sebelumnya saya berkebun apa adanya, panen apa adanya, merawat apa adanya, tapi harga tetap mengikuti harga pasar. Kami belum paham bagaimana hasil kebun bisa bernilai tinggi. Kami seperti berjalan benar-benar tanpa arah. Juliono, 40 tahun, petani sawit dari desa Danau Rambai, Indragiri Hulu, Riau. Sejak 2005, ia mengelola 5 hektar kebun yang dibeli keluarganya dengan harapan menjadi penopang kehidupan di masa depan. Tanpa bekal pengetahuan, berkebun dijalani dari cerita ke cerita. Sampai tahun 2017, ketika sekolah lapangan kelapa sawit membuka cara pandang baru. Awalnya ragu, banyak yang asing, tapi setelah ikut dunia terasa terbuka. Juliono mulai memahami kebunnya, dan pengetahuan itu tidak berhenti padanya. Ia dibagikan, disemai, dan tumbuh bersama petani lain. Disinilah para petani dari sekitar desa Danau Rambai berkumpul, berbagi pengalaman, belajar bersama, mengelola kebun dengan cara yang lebih terarah. Sejak berorganisasi, kami bisa menyatukan suara. Kita dapat banyak pengetahuan untuk sertifikasi dan merencanakan masa depan bersama. Petani sawit swadaya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan desa. Namun keterbatasan akses pengetahuan, praktik budidaya yang belum optimal, serta tantangan lingkungan menjadi hambatan yang nyata. Bukan akhir, melainkan awal untuk Juliono dan kelompoknya. Akhir pendampingan justru jadi awal kemandirian. Mengubah kebiasaan itu tantangannya, dari yang penting panen menjadi panen yang benar. Muhammad Yazid Fauzi, praktisi dan akademisi di bidang pemberdayaan masyarakat, mendampingi para petani melalui pembelajaran langsung di kebun dalam kegiatan sekolah lapangan di Indragiri Hulu, Riau. Sebuah proses untuk memahami tanah, tanaman, dan ekosistem, serta dampak dari setiap keputusan. Di sini kami mempelajari prinsip 5T pemupukan. Tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat tempat. Kami juga menerapkan pengendalian hama alami, serta teknik panen yang menjaga kesehatan pohon. Praktik berkebun dijalankan secara bertahap, dimulai dari pengelolaan tanah yang sehat, pemupukan yang ramah lingkungan, hingga panen yang meningkatkan produktivitas tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk produktivitas jangka panjang. Kalau kebun sehat, hasilnya pun meningkat. Saya bawa contoh dari lapangan ke kampus, bukti bahwa standar global bisa diterapkan oleh petani swadaya. Kuncinya ada di pendampingan yang tepat dan proses belajar yang tidak pernah putus. Dari satu kelas di tengah kebun, pengetahuan merambat bagai sulur, disebarkan oleh pengajar seperti Yazid dan disemai kembali oleh petani seperti Juliono. Namun perubahan tak berhenti di kebun. Ia juga ikut masuk ke ruang-ruang yang lebih sunyi, ke ruang makan keluarga, ke peran yang kerap luput terlihat, dan ke suara yang lama tak terdengar. Disinilah perempuan desa mulai mengambil tempatnya. Kebun itu kan milik keluarga. Di dalam keluarga itu ada suami, istri, dan juga anak. Terkadang di dalam keluarga ibu-ibu seperti saya kurang memiliki ruang untuk bersuara. Ika Retnosari, 33 tahun, sarjana agribisnis yang pada tahun 2021 membentuk kelompok wanita tani di desanya. Tumbuh di lingkungan keluarga petani sawit, Ika memahami ada potensi lain. Kebun ini tidak datang daripada sawit saja.
lewat kelompok wanita tani. Rosella kemudian diolah menjadi sumber penghasilan lain yang melengkapi ekonomi keluarga. Lewat program ini, kami diajarkan untuk mengelola usaha dengan lebih tertata. Kami memiliki akses pasar, diajarkan manajemen, kemudian bagaimana cara berbisnis dengan lebih serius. Kini, usaha bukan lagi sekedar tambahan, melainkan sumber nilai dan kemandirian. Harapan saya, KWT bisa menjadi contoh bahwa perempuan desa bisa mandiri, tanpa meninggalkan peran sebagai ibu dan juga istri, semua bisa berjalan secara bersamaan. Saat akar organisasi menguat dan batang ilmu tumbuh kokoh, buah kesejahteraan pun mulai ranum. Bukan hanya dihitung dari hasil panennya saja, tetapi dari senyuman manusia yang berdaya. Mimpi saya, semua petani sawit swadaya yang ada di Riau setara dan sejahtera. Saya ingin berkelanjutan menjadi bahasa sehari-hari di kebun sawit. Semoga semakin banyak perempuan yang bisa percaya dengan kemampuan mereka sendiri. Lebih dari sekedar praktek teknis, penguatan kelembagaan petani menjadi kunci keberlanjutan. Melalui kerja kolektif, petani membangun sistem yang lebih tertata, transparan, dan siap menghadapi masa depan. Inilah potret baru petani sawit swadaya. Bukan semata tentang pohon yang tumbuh atau kebun yang menghasilkan, tetapi tentang manusia yang ikut bertumbuh dan bermartabat bersamanya.